Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Walaupun pada saat ini kita belum diberi kesempatan untuk berkumpul beribadah di gereja, tetapi saya percaya kita sudah mempersiapkan diri kita ibadah di rumah masing-masing bersama keluarga. Dan saya percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah ibadah kita, dimanapun kita berada. Dan pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesehatan buat kami, Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk kami berkumpul dimanapun kami berada Tuhan. Dan itu adalah berkat yang Tuhan limpahkan atas hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami, dan kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami, dan Engkau hadir di tengah-tengah setiap keluarga-keluarga yang mengadakan ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk meninggikan Dia, untuk memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuliakan-Mu. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah
jagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu Yesus di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi katakan sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi katakan. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Kau kekuatan dan
Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, terlebih hati kami rindu Tuhan, seperti rusa yang rindu sungai-Mu. Begitulah jiwa kami Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami rindu disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami semua melalui hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami, pendengaran kami Tuhan. Fokus kami hanya kepadamu Tuhan, tertuju kepada firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau hadir di setiap tempat kami berada masing-masing Tuhan, dalam hati kami masing-masing, dalam hidup kami masing-masing, mengurapi kami, menjamah kami Tuhan, dan kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang Engkau telah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu, pengurapan-Mu Tuhan menyertai kehidupan hamba-Mu, memampukan hamba-Mu Tuhan untuk berbicara sesuai dengan isi hati Tuhan yang Tuhan rindu sampaikan kepada kami semua jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, sebab hati kami telah siap Tuhan, telinga kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Kita tetap bersemangat ya. Kalau pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan di dalam Wahyu 20 ayat 15. Saya akan bacakan Wahyu 20 ayat 15. Dikatakan dalam nama Yesus, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Dikatakan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Kalau nama kita tidak terdaftar, artinya kita ditolak. Nama kita tidak ada di dalam kitab kehidupan itu, artinya kita ditolak. Kita tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara yang kekasih, kadang ketika kita minta visa Amerika atau Australia, mungkin kita ditolak. Kadang kita melamar pekerjaan, kita juga ditolak. Atau pernah kita menyatakan cintanya kepada pasangan kita, lalu kita ditolak juga. Tetapi itu semuanya tidak menjadi masalah bagi kita.
Tetapi kalau nama kita ditolak di kerajaan sorga, itu tragedi yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Kalau nama kita tidak tercantum, tidak terdaftar, artinya kita ditolak. Nah, itu menjadi tragedi bagi kita. Nah, untuk mengatasi ini semua, apa yang harus kita lakukan? Sekarang ini kita semua sedang menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, bahwa Yesus akan kembali yang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Yesus akan datang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua mengerti untuk apa kita beribadah, untuk apa kita melayani, untuk apa kita baca Alkitab, untuk apa kita bisa memuji menyembah Tuhan. Karena tujuan kita, semua umat Kristiani, bahwa kita ini semua sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Persiapan apakah untuk kita dapat menyambut, diizinkan untuk kita boleh menyambut kedatangan mempelai itu? Kalau kita baca di dalam Matius 25, Matius 25, kita sudah tahu semua, yaitu tentang 10 anak darah. Matius 25 ayat ketiga dan keempat dikatakan, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi ada dua kelompok. 5 gadis yang pertama, yaitu 5 gadis yang bodoh. Mereka membawa minyak, tetapi mereka tidak membawa cadangan minyak. Karena 10 gadis ini memang tidak tahu kapan itu mempelai datang. Tetapi mereka sama-sama satu tujuan. Mereka ingin menyambut mempelai laki-laki itu. Sama-sama tujuan. Mereka mempersiapkan minyak. Hanya yang 5, yang kelompok 1 ini tidak membawa cadangan. Tetapi 5 yang pintar ini dia membawa cadangan. Karena dia pikir kalau mempelai itu cepat datang, minyak cadangan ini tidak dipakai. Tapi kalau mempelai ini terlambat datang, lama datangnya, maka minyak yang dia sudah persiapkan itu akan habis. Dia sudah perhitungkan pelita ini sampai berapa lama habisnya. Oleh sebab itu dia menyediakan cadangan minyak. Tetapi yang satu ini tidak. Sebab apa? Karena yang satu ini tidak fokus kepada kedatangan mempelai ini. Dia cuma sama pikirnya, ayo kita sama-sama menyambut mempelai laki-laki itu. Yang 5 ini nggak fokus. Tetapi yang 5 ini, yang bijaksana ini, dia fokus. Dia sangat menantikan. Nah, kita ada di kelompok mana? Kita ada di kelompok mana? Di kelompok 5 anak darah yang bodoh atau di 5 anak darah yang bijaksana? Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat keadaan dunia sekarang ini, tanda-tanda Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Siapa yang sangka virus corona ini sampai mewabah sampai hari ini, dan kita tidak tahu berakhirnya itu kapan. Sehingga kita tidak bisa lagi beribadah, berkumpul bersama-sama. Kita tidak bisa lagi beraktivitas melayani. Kita tidak bisa lagi untuk kita boleh memuji Tuhan bersama-sama.
Karena firman Tuhan bilang, katakan jangan tinggalkan ibadahmu, perkumpulanmu. Jadi ada maksud kalau kita beribadah, berkumpul bersama-sama itu, kita bisa saling menguatkan. Tetapi sekarang ini kita nggak bisa. Tetapi saya himbau kepada saudara-saudara jemaat Mahanaim, tetap kita fokus kepada Tuhan. Tetap kita bersemangat, jangan tinggalkan ibadah walaupun di dalam rumah kita masing-masing, dengan keluarga kita masing-masing. Jangan kita abaikan. Kalau kita tidak berusaha untuk kita mendisiplinkan diri, bagaimana kita bisa dapat memelihara iman kita? Kalau saya pikir saya sedang ngelamun-ngelamun, mungkin inilah ular naga yang menyabet dengan ekornya anak-anak Tuhan. Dikatakan 2/3 akan disabet, sehingga 2/3 itu akan jatuh, tinggal 1/3. Apakah kita yang terbawa dari 2/3 itu? Apakah kita ada sampai saat ini kita masih kuat, iman kita masih tetap fokus kepada Tuhan? Itu ada di dalam jawaban saudara masing-masing. Saudara bisa berpikir sendiri, menilai sendiri, apakah kita masih tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita harus pelihara. Jangan saudara pikir, sekarang online enak, nggak bisa jam 9, nanti siang. Mungkin siang nanti repot, ntar malam ngantuk, capek mau tidur, ntar gampang masih ada besok. Terus ditunda, akhirnya kita nggak baca firman, kita nggak ikut ibadah. Ibadah online ini diadakan supaya kita anak-anak Tuhan itu tetap kita ada di dalam fokusnya kepada Tuhan. Biarlah pandangan kita, arah pandangan kita, iman kita itu hanya kepada Tuhan. Jangan kita lalai, jangan kita bosan, jangan kita anggap remeh. Bosan, gak enak ibadah cuman sedikit orang, keluarga, suami, istri, anak. Jangan. Kita harus berusaha sendiri, memelihara iman kita sendiri. Kalau bukan kita sendiri, siapa yang akan memelihara iman kita? Gak ada. Pendeta, gembala, gak bisa. Apa suami, istri, gak bisa. Kita mempunyai tanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Kalau kita tidak berusaha sendiri mencari Tuhan, saudara-saudara, kita akan tersapu oleh ekor naga itu. Dikatakan 2/3 akan jatuh, tinggal 1/3. Kita ada di mana? Apakah ada di yang 2/3 itu? Kita akan disapu oleh ekor naga dan jatuh, terhilang. Apakah kita menjadi anak darah yang bodoh atau yang pintar, yang bijaksana? Kita tidak mempersiapkan diri untuk kita boleh menyambut kedatangan Tuhan. Percaya tidak percaya, Yesus akan kembali yang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, camkanlah itu, taruh di hati kita. Taruh di hati kita, supaya kita ingat bahwa benar Yesus akan kembali yang kedua kalinya. Kita tidak tahu waktunya kapan. Jangan sampai api ini menjadi padam karena nggak ada minyak. Ketika 5 anak darah yang bodoh dia mencari minyak, pergi untuk membeli minyak, mempelai itu datang. Dan ketika 5 anak darah yang pintar ini masuk, pintu tertutup. Dan yang 5 anak darah yang bodoh ini dia masuk. Dia datang untuk masuk bersama-sama, tetapi ditolak. Dikatakan, nyalah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Tragis. Sangat tragis, saudara-saudara. Kalau nama kita tidak terdaftar, nama kita tidak ada di dalam kitab kehidupan,
kita akan ditolak. Kalau kita tidak mempersiapkan minyak, kita akan ditolak. Sangat tragis. Kalau kita ditolak dalam pekerjaan, itu nggak apa-apa. Kita bisa cari pekerjaan yang lain. Kalau kita ditolak ketika kita minta visa Amerika, gampang, nanti waktu yang akan datang. Tetapi kalau pintu sudah tertutup, tidak ada waktu lagi untuk kita boleh memperbaiki hidup kita. Tetapi sekarang inilah, saat inilah kita mempersiapkan kehidupan kita. Jangan kita lalai. Jangan kita seolah-olah, oh enak ya, gak usah kebaktian, gak usah melayani. Saudara-saudara, jangan kita terbuai dengan ini, sehingga kita kelemahan itu datang di dalam kehidupan kita. Tetapi mari, kalau kita tidak berusaha dari diri kita sendiri, itu tidak mungkin. Saudara-saudara, kita melihat Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego, dia mendisiplinkan diri untuk dia berdoa kepada Tuhan. Untuk dia berdoa, mengambil waktu untuk dia bersaat teduh dengan Tuhan. Mendisiplinkan diri. Ketika masalah datang, masalah yang begitu berat, dia tetap kuat, dia fokus kepada imannya kepada Tuhan. Sampai dia berani berkata, kalau Tuhanku tidak menolong aku tidak akan menyangkal diri. Aku tetap percaya kepada Tuhanku Yesus Kristus. Karena apa? Karena kedisiplinannya dia setiap hari. Kalau dia nggak disiplin, tidak mungkin dia bisa mengeluarkan perkataan itu dalam kehidupannya. Karena kedisiplinannya. Saudara-saudara, kalau kita beribadah, kita masih bisa melayani, masih kita bisa baca saat teduh. Pergunakanlah waktu yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita membiarkan waktu itu lalu begitu saja. Tetapi kita mau persiapkan diri. Saudara-saudara, kita akan melihat yang kedua. Kita baca di dalam Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Artinya, fokus kita hanya kepada duniawi, yaitu mamon, uang yang kita cari. Tidak salah saudara mencari uang karena untuk memenuhi kehidupan. Tetapi bukan itu yang nomor satu. Tetapi biarlah kita menyadari waktunya kita cari Tuhan. Jangan, waduh kesempatan nih, nggak ke gereja, aku terus cari uang. Aku pakai waktu ini untuk aku bergiat mencari uang. Firman Tuhan katakan, untuk apa? Dikatakan seluruh dunia ini kita punya, tetapi jiwa kita binasa. Kalau kita tidak seimbang dengan iman kita, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan terbawa hanyut dengan keadaan dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan gantikan prioritas hidup kita yang utama, yaitu Tuhan. Tetapi biarlah kita mau tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup kita.
Saudara-saudara percaya, kalau kita mengutamakan Tuhan, maka itu berkat akan mengalir, akan datang. Tuhan akan memberikan berkat itu. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan, kekurangan, tidak. Bukannya kita malas cari uang, bukan. Tetapi jangan gantikan utama fokus kita, yaitu Tuhan, dengan mamon, yaitu uang. Tetapi biarlah kita mau selaraskan pekerjaan Tuhan dan pekerjaan kita di kantor. Tetapi marilah kita mau tetap selaraskan, utamakan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Fokus kita Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat di dalam Matius 7 ayat 21, dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mendatangkan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan ada kepalsuan dalam hidup kita. Jangan ada kepalsuan dalam hidup kita. Ada orang melayani begitu semangat, begitu giat. Mereka melayani Tuhan, tetapi di dalam rumah mereka tidak menghargai istri, tidak sayang kepada anak-anaknya. Tetapi kalau melayani, dia begitu ramah, dia begitu hormat kepada orang-orang yang dia salami. Tetapi ketika di rumah, maki-maki istrinya, maki-maki anaknya, tidak sesuai dengan perbuatannya di luar. Ada kepalsuan di dalam hidupnya. Pikirnya mungkin tidak ada orang tahu, tetapi ada sepasang mata yang di sorga yang selalu memperhatikan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin ada orang yang dia selalu berbuat kebaikan kepada orang lain. Dia memperhatikan, tetapi di rumah dia sangat pelit untuk istri dan anak-anaknya. Dia menutupi segala kekurangannya. Ada kepalsuan di dalam hidupnya. Firman Tuhan katakan tadi di ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tetapi kehidupannya tidak menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Saudara-saudara, Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita. Tidak ada yang dapat disembunyikan. Semua itu transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita bisa sembunyikan. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Tidak ada yang dapat disembunyikan. Kita tidak bisa bersandiwara
Di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa bersandiwara. Dikatakan, aku tidak mengenal engkau, nyala engkau dari hadapanku. Tuhan benci kepada orang-orang yang demikian. Dikatakan bahwa aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Hati-hati saudara-saudara, biarlah kita melayani dengan hati yang tulus, dan kita juga sayang kepada keluarga kita dengan hati yang tulus. Kita mengasihi mereka, kita mengasihi, kita melayani dengan penuh dengan kasih. Tetapi kita tetap di luar sama, di dalam juga sama, agar pelayanan kita boleh menyenangkan hati Tuhan, agar pelayanan kita berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang ketiga, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Berkat di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, kekayaan yang Tuhan titipkan kepada kita, itu ada dalam tanggung jawab kita masing-masing. Saudara-saudara, talenta yang Tuhan berikan, talenta itu dipercayakan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya ketika tuannya mau bepergian jauh. Bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apakah kita sudah pakai berkat kekayaan yang Tuhan berikan itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita pakai hanya untuk memuaskan diri, untuk membanggakan diri? Apakah kita sudah pakai sesuai dengan firman Tuhan? Jemaat Tuhan yang saya kasih, apakah kita sudah melakukan pekerjaan dan pelayanan kita dengan baik dan penuh tanggung jawab? Itu semua kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pelayanan yang Tuhan percayakan, pekerjaan kita yang di kantor yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan, semua itu kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Saudara-saudara, apakah kita sudah menjadi keluarga yang baik? Kehidupan anak-anak Tuhan harus menjadi contoh di dalam keluarga kita. Tetangga-tetangga kita, kiri kanan depan belakang sekeliling ini, menyaksikan, melihat apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita sudah buat di dalam keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena ini semua kita pakai talenta yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan. Ketika satu saat kita menghadap Tuhan di dalam pengadilan yang agung itu, kita bisa melihat bagaimana hakim itu akan mengadili kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Semua dicatat apa yang kita telah perbuat di dalam dunia ini. Jemaat Tuhan yang saya kasih, biarlah waktu yang Tuhan berikan kita pakai sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, jangan tunda kebaikan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita dituntut untuk kita melakukan kebaikan. Seperti kita baca di dalam Matius 25 ayat yang ke-36,
Matius 25 ayat yang ke-36 dikatakan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian, dan seterusnya. Dan ayat yang ke-41, dan ia akan berkata kepadamu, mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal dan telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ayat yang ke-42, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Saudara-saudara, ini satu peringatan bagi kita semua, di mana kita harus memperhatikan, bukannya kita mau royal, tetapi kita mau memperhatikan teman-teman kita seiman, sepelayanan kita bagi orang-orang yang kekurangan. Mereka membutuhkan makan, mungkin mereka juga membutuhkan pakaian. Bukannya lalu kita berkata, masa bodoh, dia malas sih, dia gak mau kerja. Bukannya begitu, dia mau kerja, tetapi siapa yang mau menerima? Saudara-saudara, ini saatnya kita memberikan perhatiannya kepada yang berkekurangan. Dikatakan di ayat yang ke-41 dikatakan, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara-saudara, mari kita mau belajar. Kita mau belajar untuk kita boleh memperhatikan satu dengan yang lain, supaya kita juga mempunyai hati untuk menolong, untuk berbuat kebajikan. Jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita mau memperhatikan satu dengan yang lain. Karena menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, ini semua akan dituntut oleh Tuhan. Apa yang kita sudah lakukan ketika menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ini juga termasuk, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jangan kita berpikir, karena aku kan belum ada uang banyak, aku belum mempunyai uang yang banyak. Sampai seberapa banyak uang kita, baru kita bisa memberi. Itu cuman alasan. Tetapi biarpun kita cuman bisa sedikit, itu yang Tuhan perhatikan. Yang Tuhan melihat dengan keadaan kita yang terbatas itu. Apakah kita mempunyai hati untuk memberi? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau mempersiapkan diri kita untuk kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Tuhan akan menerima kita, membuka pintu sorga untuk mempersilakan kita masuk. Mari masuk bersama-sama dengan anak domba mengikut pesta perjamuan. Tuhan menyambut kita. Tuhan menyambut kita dengan sukacita, sehingga seisi sorga bersorak-sorai, malaikat-malaikat sorga menyambut kita semua.
Biarlah kita mau perhatikan firman Tuhan ini pada pagi ini. Biar kita mau menjadi orang-orang yang tercatat namanya di kitab kehidupan itu. Jangan sampai kita ditolak, tetapi kita mau diterima oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa di dalam sorga, hamba mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan, buat firman yang Tuhan berikan bagi kita semua. Bapa, biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati, tertanam dalam pikiran, dan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi kami boleh dapat melakukan firman yang kami dengar pada saat ini. Tuhan, tolong jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini menjadi satu peringatan bagi kita semua, untuk kita boleh melakukan firman ini di dalam kehidupan kita menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, agar kami boleh disambut oleh Tuhan dan seluruh malaikat-malaikat di sorga. Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami, ampunilah segala kelemahan kekurangan kami ya Tuhan. Karena mungkin kami banyak kesalahan-kesalahan di dalam kami melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Tapi biarlah pada saat ini kami boleh ditegur, dinasehati oleh firman Tuhan, untuk kami boleh mengerti Tuhan bahwa kedatangan Tuhan itu membuat kami, untuk kami dapat mempersiapkan diri di dalam perjalanan iman kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan. Mungkin pada hari-hari ini ada jemaat yang sakit. Tuhan, lawatilah mereka. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, memberikan semangat yang baru kembali ya Tuhan, untuk mereka boleh tetap fokus akan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, yang mungkin pada saat ini mengalami kekurangan tentang ekonomi ya Tuhan. Tuhan tolong mereka yang kena PHK. Tuhan, hamba percaya Tuhan yang mempersiapkan, menyediakan pekerjaan yang baru bagi mereka. Tuhan, berkatilah mereka. Terima kasih ya Tuhan, hamba mengucap syukur. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, mereka yang sudah melayani. Berkati jemaat Tuhan yang sudah ikut di dalam ibadah-ibadah ini ya Tuhan. Berkatilah mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom engkau, di mana berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, tinggal menyertai kita sekarang, saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.